Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2. Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan.
Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh 2 orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri 2 wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM.
Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma.
Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia, yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya, namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan.
Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM, tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan.
Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan,
kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut.
Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan AEP yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AEP, kata dia. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar AEP, siapa tahu jangan-jangan AEP terlibat, kata dia. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AEP dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM, tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat.
Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya.
Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini.
Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep, kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat, kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM, tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen.
Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Pegi pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Pegi Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Pegi Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Pegi Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Pegi Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Pegi Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Pegi, ini pelakunya,
kata Irjen Sandi Nurgoho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Pegi Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Pegi Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Pegi Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Pegi Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Pegi Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Pegi Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi.
Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Pegi Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Pegi Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Pegi Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Pegi Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Pegi. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Pegi sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Pegi Setiawan. Kartini menyebut Pegi saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan.
Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa 1 orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli 1 saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa 1 orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini,
kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Benny Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Benny, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2. Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Benny Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu.
Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. "Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor," beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini, dirinya sempat berbincang dengan
Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AEP juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AEP juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AEP dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat,
Di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Pegi, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Pegi Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Pegi Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Pegi Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Pegi Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Pegi Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Pegi Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon.
Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega.
Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana,
Ingat konsekuensinya telah diatur di dalam kitab hukum pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh.
Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh 2 orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri 2 wanita tersebut.
Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AEP juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AEP juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AEP dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja? Berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma.
Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan.
Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM, tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan.
Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Pegi, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkuku melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan,
kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia, yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya, namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut.
Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan AEP yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AEP, kata dia. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar AEP, siapa tahu jangan-jangan AEP terlibat, kata dia. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AEP dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat.
Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya.
Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang. Itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini.
Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep, kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat, kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM, tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen.
Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Pegi pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Pegi Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Pegi Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Pegi Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Pegi Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Pegi Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya ia ini Pegi, ini pelakunya,
kata Irjen Sandi Nurgoho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Pegi Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Pegi Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Pegi Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Pegi Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Pegi Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Pegi Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi.
Fitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan.
Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa 1 orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli 1 saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa 1 orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon.
Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki.
Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya, namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep." Yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep, kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. "Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor," beber Marliana.
Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AEP juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AEP juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AEP dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.
Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Pegi, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkuku melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Pegi Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Pegi Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Pegi Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Pegi Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024.
Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh 2 orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri 2 wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda.
Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uya Kuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024.
Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkuku melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya?
tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia, yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya, namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya.
Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan.
Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan,
kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AEP juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AEP juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AEP dihadirkan dalam persidangan tersebut.
Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan AF yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kata dia. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar AF, siapa tahu jangan-jangan AF terlibat, kata dia. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat.
Kuasa hukum Pegi Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Pegi Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Pegi Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Pegi Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Pegi, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1,
jelasnya. Namun begitu Benny Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang. Itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut.
Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Saya sudah mengancam, silakan hakim hadirkan AF yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kata dia. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar AF, siapa tahu jangan-jangan AF terlibat, kata dia. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan.
Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa 1 orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli 1 saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa 1 orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini,
kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Benny Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Benny, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2. Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Benny Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu.
Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan AF yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AF," kata dia. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar AF, siapa tahu jangan-jangan AF terlibat," kata dia. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan, pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu, waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. "Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor," beber Marliana. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya, Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang,
Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa 1 saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi?
Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2. Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkuku melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB. Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon.
Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam silakan Hakim hadirkan AF yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AF," kata dia. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar AF, siapa tahu jangan-jangan AF terlibat," kata dia. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh 2 orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, mengungkap ciri-ciri 2 wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh 2 wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh 2 wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temennya cewek, 1 gemuk 1 kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega.
Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AEP juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AEP juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AEP dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar AEP dan menduga bisa saja sebenarnya AEP yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya AEP, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor.
Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran